أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizian semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya paling benci dengan orang kafir yang selalu mengejek, mengatakan seperti ini kepada saya. Kalau misalkan gak suka sama orang kafir, ya gak usah pakai barang-barangnya orang kafir, gak usah beli buatan orang kafir. Yang jadi pertanyaan itu, masalahnya seolah-olah semua barang modern itu buatan mereka gitu. Itu yang saya lucukan dari orang kafir, cara berpikirnya seperti itu, seolah-olah semua alat modern itu buatan mereka semua. Makanya saya katakan, wahai kafir, kalau punya polo gunakanlah untuk berpikir. Jadi begini, hari Selasa kemarin Uni Emirat Arab itu sampai pesawatnya sudah sampai di Mars. Itu menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab yang sering dikatakan oleh orang-orang kadrun, teriak kadrun. Nyatanya mereka malah jadi jongos gitu. Sedangkan yang diteriakin kadrun udah sampai Mars. Aduh, kan lucu gitu loh. Kalau kita ngomong itu kan koplak banget gitu loh. Jadi tolonglah kalau berpikir itu jangan cuma mulutnya yang gede, tapi otaknya jangan dikecilin, tapi digedein juga. Ini bahasa saya yang paling halus ya. Bahasa saya yang paling halus. Supaya mereka sadar. Teriak kadrun, mereka jadi jongos. Yang diteriakin kadrun sudah sampai Mars. Kan lucu. Nah, yang harus Anda pahami semua bahwa teknologi itu milik semua orang. Siapapun boleh belajar. Makanya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang bisa mengklaim itu punya kafir, punya muslim. Karena penemuan itu memang ditemukan oleh orang-orang yang bisa muslim, bisa kafir, dan digunakan untuk semua orang. Sebagai contoh begini, kalau orang kafir itu mau mengatakan kami yang selalu membahas tentang kegoblokannya orang-orang kafir, gak usah pakai barang kafir, gak usah beli barangnya orang kafir. Kami juga bisa mengatakan, mas bro, ente kalau operasi gak usah pakai barangnya orang muslim, ente pakai golok aja gitu. Kalau nggak pakai itu bambu aja itu buat ngoperasi ente. Karena yang harus ente tahu bahwa alat-alat operasi, bahkan benang operasi itu sendiri dibuat oleh seorang muslim abad pertengahan dari Spanyol, namanya Abul Qasim Az-Zahrawi, yang sampai sekarang desain semua pisau-pisau bedah itu nggak ada perubahan dari rancangan awal yang dibuat oleh Abul Qasim Az-Zahrawi. Masih mau ngelak. Terus kemarin ada yang mengatakan, kalau gitu YouTube buatan siapa? Ente harus paham juga bahwa salah satu pendiri YouTube itu ada seorang muslimnya sebelum dibeli oleh Google. Jadi pendiri YouTube itu salah satunya ada seorang muslim. Ente coba cari di search di Google kalau nggak percaya. Jadi jangan meremehkan orang muslim, termasuk jaringan 4G yang ente pakai, 4G LTE itu juga salah satu pendirinya, bahkan bisa dikatakan sebagai founding fathernya adalah seorang muslim, Khairul Anwar, orang Indonesia. Makanya aneh gitu loh kalau Anda ngomong yang seperti itu. Kembali saya katakan, jangan mulut yang dibesarkan, otak dikecilkan, tapi lebih baik Anda berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, ini hanya satu peringatan saja dari saya bahwa umat Islam itulah sebetulnya peletak dasar segala ilmu pengetahuan modern saat ini. Ketika umat Islam berada di Andalusia, berada di Eropa saat itu, umat Islam memberikan satu kontribusi yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh orang Eropa sampai kapanpun. Di mana Eropa dibebaskan dari raja-rajanya yang kejam, Eropa dari keterpurukan yang disebut sebagai zaman kegelapan saat itu, karena betul-betul terpuruk orang-orang Eropa. Jangankan makmur, ngerti WC aja enggak orang Eropa itu. Umat Islam lah yang memperkenalkan kepada mereka arti kedamaian, arti sebuah keadilan, arti sebuah kemodernan. Umat Islam yang membawa pencerahan ke sana. Orang Eropa sendiri sekarang sudah mulai jujur mengakui bahwa kemajuan di Eropa tidak lain dan tidak bukan itu semuanya adalah hasil karyanya milik orang muslim, yang ketika pada saat Ratu Isabel